Oke, sekarang kita akan melanjutkan membahas bagaimana cara mengidentifikasi suatu titik kritikal adalah minimum, maksimum atau saddle point, ya, dengan sekarang kita menggunakan second derivative test yang secara realnya. Yang sebelumnya itu pengantar dulu. Oke, sekarang kita bisa melihat turunan keduanya. Kalau misalnya kita memiliki f, kita bisa turunkan terhadap x dua kali, ya. Eh, ini sebagai general function begitu ya. Kita turunkan dua kali, artinya f diturunkan terhadap x, turunkanlah kembali terhadap x. Maka penulisannya seperti ini ya. Do kuadrat f per do x kuadrat. Kemudian fxy artinya turunan. Kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara dua second derivative untuk variabelnya ada x dan y, maka kita bisa mempunyai empat cara untuk melakukan turunan keduanya. Meskipun nanti nilainya ada yang sama ya, fxy dan fyx sama. F diturunkan terhadap x lalu turunkan terhadap y, maka sama dengan do kuadrat f per do x do y, atau fyx itu adalah turunkan terhadap y baru terhadap x, maka f diturunkan terhadap y baru terhadap x, dan nilainya akan dan ini alhamdulillah gitu nilainya sama ya antara fxy dan fyx. Kemudian diturunkan terhadap yang pola keempat adalah diturunkan terhadap y dua kali. Turunkan terhadap y, turunkan kembali terhadap y. Jadi do kuadrat f per do y kuadrat. Oke. Oke, nah lalu bagaimana cara kita memanfaatkannya? Kita akan melihat seperti ini. Pada titik critical point x0, y0 dari fungsi f, maka kita bisa sebut a itu sama dengan apa? Sama dengan turunan f dua kali terhadap x, turunan terhadap x, turunkan lagi terhadap x. Sedangkan b adalah diturunkan terhadap x lalu diturunkan terhadap y, atau kebalikannya ya. Sedangkan c adalah diturunkan terhadap y lalu turunkan kembali terhadap y. Nah, kalau a, nanti di sini ada beberapa skenario ya, ada beberapa case. Kalau a dikali c min b kuadrat lebih besar dari 0 dan a-nya lebih besar dari 0, maka titik x0, y0 ini adalah lokal minimum. Ya, artinya dia ada di cekungan begitu ya. Lokal minimum mungkin seperti ini, berarti titiknya di sini. Oke, maka dia adalah lokal minimum. Nah, kalau misalnya a c min b kuadratnya lebih besar dari 0, maka a-nya ini dan a-nya kurang dari 0, maka dia adalah lokal maksimum. Begitu mungkin ya. Oke, ac min b kuadrat, ingat a-nya adalah ini, b-nya adalah ini, c-nya adalah ini ya. Nah, kalau tadi ac min b kuadrat lebih dari 0, a-nya lebih besar dari 0. Kalau ini ac min b kuadratnya lebih besar dari 0 tapi a-nya kurang dari 0, maka ini lokal maksimum. Kalau ac min b kuadratnya kurang dari 0, maka dia adalah saddle point. Kalau ac min b kuadrat sama dengan 0, maka kita belum bisa menyimpulkan. Oke. Baik, ini menjadi pegangan kita begitu ya, untuk kita pegang, untuk kita menyimpulkan. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah special case, nah sekarang kita akan kaitkan dengan subsession yang sebelumnya ya, bahasan sebelumnya. Jika W sama dengan AX kuadrat plus BY BXY CY kuadrat, oke,